Pemerintah Kabupaten Donggala melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Sirenja pada Minggu, tanggal 19 September tahun 2021, dalam rangka bertemu dengan masyarakat pemilik lahan hunian sementara Huntara, dan hunian tetap Huntap, serta penyediaan fasilitas air bersih mandi cuci kakus (MCK) untuk Huntap mandiri di Desa Tompe. Kunker Pemda Donggala terdiri dari Sekdakap Donggala Rustam Effendi, Wakil Ketua 1 DPRD Donggala Sahlan L. Tandamusu, Kadis Perkiptan Donggala Happy Sri Handayani Nur, dan Kabid Aset DPKAD Donggala Muhammad Fikri Labajo. Kedatangan rombongan Sekdakap ini disambut Kepala Desa Tompe Heri Hasbi beserta perangkat desa lainnya, termasuk BPD Tompe, hadir pula Babinsa TNI dan aparat Polsek Sirenja serta warga pemilik lahan Huntara maupun Huntap. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, sejumlah persoalan yang masih tersisa terkait tempat tinggal para penyintas bencana alam tanggal 28 September tahun 2018 ini dibahas lebih mendalam dan ditawarkan sejumlah solusinya. Pembahasan pertama tentang lahan Huntara yang oleh pemilik lokasi sudah direlakan untuk digunakan sampai selesainya pembangunan Huntap. Masalah kedua tentang lahan pembangunan Huntap yang akan segera dilakukan pembersihannya serta penyelesaian sisa lahan yang belum dibayar pemerintah. Dibicarakan pula tentang permintaan pemilik lokasi Huntara yang menginginkan agar aset bangunan Huntara dapat dimiliki oleh pemilik lahan jika telah selesai masa pemakaiannya. Permintaan dari pemilik lahan, kalau bisa dipertimbangkan, materialnya itu diminta oleh pemilik. Ya, tadi sudah disauti oleh Sekda, itu semua melalui prosedur, proses. Kami memberikan peluang sampai berdirinya Huntap. Ini masih menunggu keputusan nih Pak, kaji ulang kembali. Karena harganya kan saya sudah punya sertifikat. Jadi kami minta harga sesuai dengan sertifikat. Doakanlah pemerintah Kabupaten Donggala semoga sehat semua. Semoga dapat membangun pembangunan Huntap ini dengan lancar, dengan selesai. Harapan saya bersabarlah dulu. Nanti selesai ini Huntap ini barulah dia orang mau keluar dari Huntara itu. Dan saya juga kebetulan tanah saya juga ditempati pemilik Huntara. Pertama-tama itu karena saya peduli gempa sehingga saya relakan tanah saya. Kalau desa Balentuma, desa Lende, dalam masyarakat mau terpaksa dibangun pemerintah kepala desa di lapangan. Tapi saya karena peduli gempa, tinggal pemerintah Kabupaten Donggala memikirkan juga saya bagaimana kelanjutannya. Huntara itu harapan saya untuk pemerintah Kabupaten Donggala supaya juga mengerti dengan kami pemilik lahan yang dibangun Huntara ini. Jangan ada lagi demo-demo. Oh, tidak ada lagi. Lambatnya. Iya. Saya mengerti juga dengan keadaan sekarang ini kan dengan pemerintah. Malah kita ditimpa dengan penyakit corona ini. Dan pemerintah juga semua takut melangkah. Selain mengunjungi lokasi Huntara dan Huntap di Dusun 1 Tompe, juga melihat lokasi Huntap mandiri di Dusun 3 Tompe yang diusulkan masyarakat agar dibangun fasilitas air bersih dan MCK. Di lokasi yang tidak jauh dari bibir pantai ini, Sekdakap dan Waket 1 DPRD Donggala melihat langsung kondisi warga penyintas yang membutuhkan MCK. Kunjungan ditutup di lokasi pembangunan Huntap satelit di Desa Tanjung Padang, Kecamatan Sirenja. Di lokasi ini Sekdakap dan Waket 1 DPRD Donggala melihat kondisi bangunan yang dilaksanakan oleh PT Waskita. Ini bukan ramah gempa lagi Pak, maksudnya dia sudah tahan gempa, jadi tidak roboh. Kalau ini tidak langsung roboh, dia pertama dulu bengkok, dia nanti putus bautnya baru bisa ini. Untuk target penyelesaian dari 117 ya Bu ya, itu diusahakan selesai di bulan Desember, akhir Desember. Apapun kendalanya tetap kita usahakan. Huntap satelit ini ada di 11 titik. Ada di Ganti, Loli Tasiburi, Loli Dondo, Loli Saluran, di kanan Tovea itu di Wani Lumbu Petigo, Wani 1, kemudian di Sirenja ada di Lompio, Tanjung Padang, Tompe, Lende Tovea. Dalam proses ini ada 4, Ganti, kemudian Loli Tasiburi, Loli Dondo, Tanjung Padang, dan Wani Lumbu Petigo.
Yang lainnya masuk di paket 2A. Nanti insya Allah kalau menurut dari kementerian itu pelelangannya sudah mulai, pekerjaannya mungkin insya Allah di akhir Oktober atau awal November kalau tidak ada masalah. Berdasarkan hasil keputusan rapat bersama yang dilaksanakan pada hari Jumat minggu kemarin, hari ini kita tindak lanjuti bersama pimpinan Dewan, Wakil Ketua 1 DPRD, Ibu Happy selaku Kepala Dinas Perpimtan, dan Kabid Asep BPKAD Kabupaten Donggala. Ada dua hal yang menjadi kesepakatan kita kemarin dan alhamdulillah hari ini dua hal itu mempunyai titik terang. Yang pertama adalah terkait dengan persoalan aset Huntara yang saat ini masih ditempati oleh para warga masyarakat yang terdampak itu, yang WTB. Ada kekhawatiran mereka bahwa Huntara itu akan diambil alih oleh pemilik lahan disebabkan karena waktunya sudah sampai batas waktu kontrak. Nah, alhamdulillah tadi pertemuan kemarin di ruang kerja Bupati disepakati bahwa pemilik lahan tidak akan mengganggu gugat keberadaan warga masyarakat WTB itu yang tinggal di Huntara sepanjang itu masih digunakan, dengan catatan pemilik lahan itu meminta semacam kompensasi dari Pemda kiranya aset berupa bangunan Huntara itu sebagai kompensasinya buat mereka. Nah, ini juga akan ditelusuri khususnya oleh Kabid Aset dulu status Huntara itu, apakah dia barang pakai habis atau memang statusnya adalah hibah aset. Nah, nanti kemudian dikaji, ketika dia hibah aset mati membutuhkan persetujuan Dewan. Tapi ketika dia barang pakai habis, pemerintah daerah bisa langsung menyerahkan kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama. Sudah tentu dua hal itu tidak menjadi kendala karena baik dia berupa aset membutuhkan persetujuan Dewan maupun barang pakai habis yang bisa langsung diserahkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau lembaga, itu saya kira tidak ada masalah karena ini demi kepentingan masyarakat kita juga. Tapi intinya adalah tetap dibicarakan di tingkat pimpinan untuk menetapkan dan mengambil keputusan. Itu satu, dan itu sudah tidak masalah. Pemilik lahan sudah tidak mempersoalkan lagi dan kita tinggal menunggu proses saja. Yang kedua, terkait dengan ketersediaan lahan atau kesiapan lahan untuk pembangunan Huntap. Nah, tadi pertemuan yang dilakukan di kunjungan di Tompe tadi itu juga untuk memastikan bahwa permasalahan lahan yang sudah dibebaskan itu yang masih ada tanaman di dalam, sudah sepakat tadi itu paling lambat tanggal 29 September sudah selesai penebangannya tanaman itu. Dan sudah tentu pemerintah daerah menindaklanjuti pembersihannya di akhir November itu atau di awal Oktober. Dan insya Allah harapan kita sudah bersih, sudah matang itu lahan, sudah bersih itu lahan. Sambil menunggu proses tender yang dilaksanakan oleh pihak PUPR, lahannya sudah siap, maka insya Allah proses percepatan untuk realisasi pembangunan Huntap itu juga tidak memakan waktu lama. Itu harapan kita. Dan tadi sudah sepakat semua, pemilik lahan yang lahannya dibeli itu juga sudah sepakat. Mereka juga komitmen untuk 10 hari dikasih waktu sampai tanggal 9 itu menebang pohon tanamannya dia. Nanti kemudian setelah itu baru kita bersihkan. Jadi tidak ada masalah. Terakhir adalah kunjungan kita ke wilayah Huntap Mandiri. Tadi juga sudah komitmen khususnya melalui Dinas Perkimtan akan membangun MCK dan memastikan layanan sanitasi di tempat itu meskipun dengan kondisi yang tidak memadai sebetulnya, ya, keadaannya semacam itu, tapi paling tidak kita kurangi resiko-resiko yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi kondisi-kondisi emergensi itu tetap kita Pemda antisipasi, menunggu proses pembangunan Huntap itu juga dipercepat. Mudah-mudahan semua upaya ini menjadi sebagai solusi di dalam rangka memastikan masyarakat kita kondisi psikologisnya mereka tidak terlalu dalam keadaan yang sifatnya terganggu dengan tempat tinggal yang saat ini mereka tempati. Jadi komitmen Pemda tetap terus berusaha sedemikian rupa memastikan bahwa masyarakat warga terdampak bencana ini betul-betul bisa secepatnya menempati Huntap
dan hal-hal yang sifatnya mengganggu dalam kehidupannya mereka di Huntara ini, insya Allah kita bisa antisipasi. Insya Allah, kebetulan kita masih ada tersisa ini pembahasan PD perubahan. Sebenarnya kami berharap bersama-sama dengan tim TAPD nanti mengupayakan itu secepatnya kita anggarkan, karena itu menyangkut kebutuhan masyarakat. Kalau kita melihat tadi di lapangan, masyarakat sepertinya kayak membutuhkan sekali itu. Nah, olehnya kita berharap nanti pada saat nanti bersama-sama tim TAPD, karena ini merupakan hal yang prioritas kelihatannya, nah ini yang harus kita dahulukan. Ada beberapa hal yang mungkin tidak terlanjur diperlukan, nah ini kita mungkin ada di APBD murni nantinya di 2022. Olehnya sama-sama kita berharap apa yang menjadi keinginan masyarakat inilah yang harus kita prioritaskan lebih awal. Tadi kita juga berkunjung ke Tompe itu seperti apa yang sudah disampaikan tadi Pak Sekda. Mudah-mudahan lah ini cepat terantisipasi semua, karena kalau kita melihat di keadaan seperti ini sudah ke 3 tahunnya. Ketakutan kita ada hal-hal yang terjadi, ini yang kita harus jaga. Olehnya apa yang menjadi keinginan masyarakat itu yang harus kita antisipasi secepatnya. Apalagi dengan keadaan kondisi hari ini, ekonomi masyarakat lagi agak susah, tempat tinggal agak tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini yang harus kita selaku pemerintahan yang ada, kami di DPR ya selaku pengawasan budgeting ya, kami memohon kepada pemerintah daerah bagaimana kita bersama-sama untuk menyelesaikan semua ini, karena paling tidak ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Nah, ini harapan kita dari DPR. Kita berharap dengan masyarakat, marilah sama-sama kita mengerti, karena apa yang terjadi hari ini bukan atas kesengajaan kita. Paling tidak ini menyangkut anggaran, karena anggaran ini dari Bank Dunia, ini dikelola oleh Kementerian Pusat. Nah, ini yang harus kita mengerti bersama. Olehnya saya berharap kepada seluruh masyarakat yang ada, khususnya di daerah bencana ini, ya sama-samalah kita mengerti tentang itu. Kalau memangnya ada yang harus disampaikan, datanglah silaturahmi bersama-sama kita, apakah di DPR atau di pemerintahan eksekutif yang ada. Kalau tidak ya menyuratlah untuk mendatangkan kami, baik DPR maupun pemerintah, untuk mendatangi saudara-saudara kita yang ada di tempat itu, untuk sama-sama memberikan penjelasan yang baik. Jadi kita sama-sama berharap kalau toh ada keinginan seperti itu ya, kami mohon bagaimanalah kita bersama-sama mengerti tentang apa yang terjadi hari ini. Demo itu bukan penyelesaian, tapi paling tidak bagaimana kita harus mencari solusinya. Demikian reporter Donggala Media melaporkan dari Desa Tompe dan Desa Tanjung Padang.